Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan di Kabrowsing kali ini seperti biasa kita bakal browsing-browsing santai. Kita bakal melihat perkembangan-perkembangan apa saja yang sudah terjadi mungkin seminggu atau 2 minggu belakangan ini. Termasuk juga dengan jalur dari ISF. Karena mungkin beberapa dari teman-teman mengira oke, Onyx emang jadi perwakilan nih buat timnas Indonesia di ajang ISF. Tapi mereka tuh jalurnya masih panjang. Dan jalurnya bakal gue jelasin mulai dari browsingan yang pertama, karena kita bakal ucapin congratulations dulu ke timnas ISF. Tentunya timnas ISF yang sekarang akan diwakilkan dari roster Fnatic Onyx, yang dimana kalau kita lihat dari rosternya emang full Indo juga, dan Kairi digantikan oleh Albert. Lalu untuk coachnya itu bakal full di take over sama coach Adi. Jadi Boots juga kalau gue lihat dari kemarin kan dia full di cadangan, apalagi semenjak mungkin ada jokes yang keluar kalau misalkan Boots ini jadi coach. Jadi ya sangat-sangat memungkinkan kalau emang mereka bakal stick dengan 5 pemain gitu loh yang ada dari Fnatic Onyx. Dan buat teman-teman yang mikir kalau misalkan oh berarti ini bakal langsung ke ISF gitu loh, enggak teman-teman, mereka nggak langsung gitu loh. Mereka harus mengikuti serangkaian acara hingga akhirnya mereka ada di ISF World Championship 2024. Yang dimana nantinya kalau ngomongin soal tim-tim invited, itu adalah yang pertama Saudi Arabia, yang kedua adalah Filipina. Dan Filipina juga udah ada perwakilannya, nanti juga bakal kita bahas. Tapi untuk Filipina kenapa bang? Kok dia udah invited ya? Karena dia pemenang sebelumnya. Sama kayak mungkin waktu 2023 perwakilannya kan dari timnas Indo itu adalah Bigetron. Dan Bigetron itu mereka invited gitu loh, karena di 2022-nya EVOS yang menangin untuk ajang ISF. Sama halnya kayak di tahun 2023, karena di 2023 ini yang menang adalah Filipina. Jadi ya Filipina yang akan menjadi invited teams untuk di ajang ISF tahun 2024. Nah, sementara untuk timnas Indo kita yang diwakilkan oleh Fnatic Onyx nantinya akan bertanding terlebih dahulu di ajang level Asia. Nah, karena Asia ini akan mengambil 1, 2, 3, 4, 5 tim ya kan, di ajang Asia dulu ya kan. Nah, tapi sebelum sampai ke ajang Asia yang akan dipertandingkan secara offline di China sebagai host country, mereka juga harus ngelewatin yang Southeast Asia. Southeast Asia ini ada 5 tim teman-teman. Jadi pada dasarnya mereka tuh akan melawan tim-tim kayak dari Brunei, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Vietnam, dan juga Kambodia. Dari sini, dari 9 negara dicari 5 negara saja teman-teman. 5 negara akan lanjut ke babak level Asia ya kan. Dari level Asia ini Southeast Asia bakal ketemu sama South Asia, West Asia, Oceania, East Asia, Central Asia, dan segala macamnya pokoknya. Baru nantinya 5 dari sini menuju ke ISF yang babak utamanya. Jadi buat teman-teman yang mengira kalau wah ini Indonesia yang diwakilkan oleh Fnatic Onyx langsung ke ISF, enggak teman-teman. Mereka tuh ngelewatin beberapa qualifier dulu, dan qualifiernya pun akan dimulai per tanggal 22 di minggu ini. Jadi per video ini diupload ya udah kalian bisa nonton nanti 2 hari lagi ya untuk pertandingan di ISF. Dan buat teman-teman yang bingung, bang lupa tanggal, oh ya tanggalnya 20 Juni 2024 jam 15.31. Jadi kalau misalkan 20 Juni jam 7 malam nanti ada info terbaru, ya kemungkinan besar Kabrowsingnya bakal masuk ke Kabrowsing yang selanjutnya teman-teman. Lanjut ngomongin soal timnas. Kalau timnas Indonesia tadi udah ada perwakilannya. Nah sekarang kita ngomongin sedikit soal timnas dari Filipina atau Sibol, yang dimana akan diwakilkan oleh Coach Pau dan juga ada tentunya Coach Daki. Lalu untuk rosternya ini ada 5 pemain utama dari RRQ Kaito plus 1 lagi itu adalah KLTZ, jungler dari tim Falcon AP Brand. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, bang kok tumben Sibol ambilnya kayak ada coach dari tim lain, terus juga ada pemain dari tim lain. Loh emang kalian selama ini kemana aja? Kalau misalkan mungkin kalian sadar atau tidak sadar, walaupun di ISF 2022 itu kan diwakilkan sama Blacklist full team. Dan gak cuma Blacklist full team, mereka mainnya juga emang bener-bener roster utamanya tuh Blacklist semuanya. Tapi di substitutnya atau di bagian cadangannya itu ada perwakilan dari Maharlika Esport. Dan ini yang mungkin teman-teman tuh kayak miss gitu loh, ketika ISF kemarin mungkin untuk timnas Filipina lebih tepatnya mengumumkan katanya tuh mereka akan ada tanding ulang untuk melihat siapa All Star yang terbaik menjadi player. Karena waktu menang qualifier dari Sibolnya itu ternyata Coach Pau ini hanya jadi coach utama atau jadi head coach. Ya sebenarnya emang paling masuk akal playernya dari si Coach Pau-nya sendiri, yaitu adalah RRQ Kaito. Tapi dengan adanya sistem kayak pemilihan All Star dan segala macam, sebenarnya kalau teman-teman berpikir kalau Filipina itu pertama kalinya membawa All Star, Filipina tuh nggak benar-benar pertama kalinya membawakan All Star. Bahkan di ajang SEA Games 2019 mereka juga bawain berbagai macam player dari berbagai macam tim. Makanya mungkin kalau teman-teman berpikir kalau misalkan apa gara-gara RRQ itu aja ya lolos dan segala macamnya, apa karena tim MDL? Enggak, emang karena
mereka ternyata ada beberapa prosedur di Sibol yang harus diikutin dan ini hasilnya gitu loh. Untuk rosternya terbilang cukup strong dan bahkan teman-teman udah bisa lihat di sini ya kan, semuanya dari RRQ Kaito, hanya satu player, Seison atau Kyle TZ, itu adalah jungler dari Falcon AP Brand. Untuk staffnya juga tetap akan ada Coach Daki yang menemani bagaimana nantinya perjalanan dari Coach Pau sebagai perwakilan dari RRQ Kaito. Dan itu dia dua perwakilan dari dua region yang paling sering ada di Grand Final teman-teman. Let's see nanti akan seperti apa perjalanan untuk ISF, terutama untuk teman-teman dari tim Fnatic Onyx karena akan sangat-sangat panjang sekali nanti teman-teman. Akhir pekan ini juga tentunya akan ada pertandingan yang sangat-sangat menarik dari Snapdragon Pro Series ESL untuk season yang kelima APAC Challenge Season, karena Challenge Season akan mencapai babak puncaknya. Bang, babak puncaknya di mana? Di ini, di grup E atau Last Chance Qualifier. Karena untuk 3 tim yang sudah lolos ke babak selanjutnya ada RC Philippines, Selangor Red Giants dan juga Bigetron Beta. Grup D nantinya tentunya akan bertanding di tanggal 21 Juni, yaitu adalah besok. Dan ini akan menentukan kira-kira satu tim lagi nih antara Rebellion dan juga Omega Esports untuk melaju ke babak selanjutnya secara directly, secara langsung. Nah, untuk yang menang di sini di decider match teman-teman, pokoknya siapapun yang menang di decider match, mereka akan buat grup lagi ke grup E, yang dimana grup E ini akan diambil 2 terbesar ya kan, atau top 2-nya, yang menang di winner match dan juga yang menang di decider match. Terus selanjutnya bakal kemana bang? Selanjutnya bakal ke Challenge Season, karena kebetulan Snapdragon Pro Series sudah memberikan invited juga kepada tim-tim seperti Homeboys dari Malaysia, NIP Flash dari Singapura, AP Brand dari Filipina, ini bukan Falcon AP Brand ya, tapi AP Brand, Fnatic Onyx dari Indonesia, Geek Farm dari Indonesia, dan juga Siusun dari Cambodia. Mungkin beberapa dari kalian akan bertanya-tanya, kemana Blacklist Internasional? Gue juga punya pertanyaan yang sama, jadi tolong jangan tanyain ke gue teman-teman ya. Dan 6 tim invited tersebut udah muncul logonya di Challenge Final. Tinggal kita tunggu untuk 3 tim lagi nih. 1 tim dari grup D ya kan, dan 2 tim dari grup E yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ya hopefully sih kalau kita ngomongin soal tadi ya, soal chance-nya kayak Evo Soli masih ada, RRQ juga masih ada di sini, RRQ Hoshi. Terus di sini mungkin ada tim Liquid Echo yang akan berhadapan sama CFU, chance-nya gede banget. Atau mungkin RC Malaysia juga masih ada kesempatannya. Terus di sini juga Bigetron Beta sama Monster Fishes masih punya kesempatan yang sama. Ya mungkin mirip-mirip lah semuanya. Kayak misalkan di sini King Empire, Sutsujin dan kawan-kawan. Terus ada RC Singapura juga yang akan berhadapan sama RRQ Hoshi. Pokoknya semuanya masih punya chance yang sama untuk menuju ke babak Challenge Finals. Karena Challenge Final ini 2 slotnya yang paling penting akan ada di slot grup E. Jadi kemungkinan besar ya untuk Evo Soli, Vulcan, CFU, dan siapapun yang berada di decider match, itu mereka akan langsung menuju ke grup E dulu, baru mereka bisa lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Selanjutnya adalah Farewell Coach Friend. Ini bisa dibilang menjadi salah satu Farewell yang paling fenomenal, karena ya mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya kayak, ini kan coach juara M Series, terus cuma baru 1 season, ya mungkin gak cocok teman-teman. Sama mungkin kalau kita ngomongin soal gimana next announcement-nya, ya Brusco juga ya kan. Tapi gue punya beberapa pertanyaan sih yang paling menarik. Kayak dia dijelasin di sini, Coach Friend bagian tersulit dalam pekerjaan dari RRQ itu kayak dia tuh ngerjain banyak hal di waktu yang bersamaan. Gue sangat-sangat penasaran sih, maksudnya ketika ada satu orang yang multi talenta di sebuah company, biasanya orang tersebut kan akan sangat-sangat akan sangat-sangat dilulukan kan, kayak kalau ini lu aja yang gawe, kalau ini lu aja yang gawe gitu kan. Nah makanya gue penasaran ketika alasan tersebut keluar dari Coach Friend di video ini, dan teman-teman bisa tonton sendiri. Cuma mungkin ya ada poin-poin yang benar juga loh di sini, kayak misalkan pressure dari banyaknya ekspektasi orang, apalagi dia adalah coach juara M Series. Jadi lagi-lagi gue di sini hanya melihat bagaimana 2 sudut pandang yang mungkin cenderung cukup berbeda ya, yang dimana Coach Friend bilang kalau dia ngelakuin terlalu banyak job desk di sebuah tim sehingga timnya jadi nggak balance. Sementara kalau gue lihat dari beberapa company lainnya yang mungkin kalau related to esports ya, terutama ya related to esports, kayaknya itu akan menjadi poin plus gitu loh untuk seseorang coach atau sosok yang emang leading the team, untuk nantinya dia bisa ngerjain banyak job desk gitu. Ya tapi apapun itu keputusannya, gue juga menunggu untuk selanjutnya Coach Friend akan berlabuh ke tim mana, karena dia juga bilang dia tuh bakal nyari tim untuk stay yang lebih lama lagi. Good luck untuk Coach Friend, apakah nanti dia akan ke MPL Filipina, atau dia akan ke MPL Cambodia, atau jangan-jangan dia akan menuju ke MPL Malaysia. Let's see gimana journey selanjutnya dari Coach Friend. Selanjutnya ada juga dari RRQ Hoshi, adalah Brusco, yang dimana Brusco ini juga menjadi salah satu roamer yang baru 1 musim atau 1 season
Jadi kiprahnya ini mirip-mirip sama Naomi ya jatuhnya ya. Naomi juga baru satu season, di season 12, abis itu mungkin dia di Farewell. Brusco juga sama, mungkin kurang cocok atau sejenisnya, gue kurang paham. Tapi ya yang terbaik lah buat Brusco dan juga RRQ Oshi. Karena gue juga sambil menantikan nih, apakah Brusco akan kembali ke tim lamanya, yaitu adalah Minana EVOS. Yang dimana Minana EVOS kan sekarang udah punya Spider Miles sebagai nomor utama, dan dia juga benar-benar pure healer gitu loh. Jadi kalau mungkin timnya butuh kayak pick over atau hero-hero inisiator, ya mungkin saja dia bisa diandalkan gitu loh. Let's see, apakah nanti berlabuhnya akan bareng sama Coach Friend? Let's see, kita juga sambil menunggu apakah memang dia akan kembali ke Filipina atau nanti dia akan mengikuti mungkin jejak teman-teman Filipina lainnya ke Kamboja atau bahkan ke Malaysia. Kita masih menunggu announcement selanjutnya. Bahkan menunggu announcement dari RRQ-nya sendiri. Karena terakhir kali kita melihat mungkin video dari Coach Friend, di akhir video Coach Friend-nya itu kan ada Brusco, dan tiba-tiba nextnya Brusco Farewell. Dan kalau teman-teman lihat di penutupan videonya, Brusco makan martabak. Nih clue apa lagi nih ngomong-ngomong soal video Farewell ya, teman-teman bisa cek sendiri. Video Farewell-nya Coach Friend itu ada Brusco ya kan, sementara di video Farewell-nya Brusco itu ada martabak. Gua nggak tahu ini clue atau emang sebuah gimmick yang memang disiapkan gitu untuk ya last time atau last bite martabak untuk Brusco. Ya good luck buat Brusco kemanapun lu berlabuh. Dan selesai sudah untuk partisipan atau qualifier dari hampir semua region yang ada, yang hadir juga untuk bertanding di gelaran MSC 2024. Ada Liquid Echo, Falcon AP Brand dari Filipina, Fnatic Onyx EVOS Glory dari Indonesia, Selangor Red Giants dari Malaysia, Siusun dari Kambodia, Falcon Esports dari Myanmar, Team Spirit dari EECA atau East Europe Central Asia, Fireflux dari Turki atau MTC, Cloud9 atau pengganti dari BTK dari North America, RRQ Akira dari Liga Latam, Shanyu Gaming dari China Qualifier, Team Falcons dan juga Twisted Minds dari MPL MENA, dan ada NIP Flash dari MPL Singapura sebagai tim yang terakhir kemarin menjadi tim yang hadir untuk gelaran MSC 2024. Satu lagi akan dicari dari wildcard, dan tim wildcardnya itu ada 8 teman-teman. Ada Zeno Zenith, ini perwakilan dari Mekong. Keep Best Gaming juga perwakilan atau runner up dari China Qualifier. Entity 7 kebetulan menjadi runner up juga dari gelaran MPL Latam. S2G Esports ini adalah runner up dari MTC atau Turki. IHC Esports adalah perwakilan dari Mongolia. T2K Esports adalah perwakilan dari Nepal atau sama Bangladesh, yang dimana MCB Champions teman-teman bisa lihat sendiri untuk qualifiernya. Homeboys runner up untuk gelaran MPL Malaysia. Brute Force itu adalah runner up-nya dari Team Spirit, yaitu adalah MCC untuk season ini. Nah ini pada intinya nantinya mereka hanya akan ada satu tim saja teman-teman, satu tim saja dari wildcard. Jadi 8 tim ini akan dicari 2 tim teratasnya dari babak group stage, dan 2 tim teratasnya akan beradu dengan babak best of 3 series dulu ya kan, baru nanti ke babak finalnya itu best of 5. Dan di babak best of 5 siapapun yang mencapai 3 poin terlebih dahulu akan lolos ke babak selanjutnya. Jadi ya menurut gue ini grup B lumayan neraka sebenarnya. Ada IHC, ada Homeboys, ada Brute Force, ada T2K juga. T2K tuh ngalahin tim paling kuatnya di Nepal gitu loh teman-teman, yaitu adalah For Medical Esports. Jadi tentunya teman-teman bisa catat untuk tanggal wildcard stage-nya itu ada di tanggal 28 sampai 30 bulan Juni ini, yang artinya akan ada di minggu depan. So teman-teman standby aja di tanggal-tanggalnya. Ini juga ada babak group stage untuk MSC-nya, tapi untuk wildcard pokoknya tanggalnya akan dimulai per tanggal 28 Juni sampai 30 Juni 2024. Dan untuk pembagian grupnya yang akan mulai ditandingkan per tanggal 3 Juli sampai 7 Juli 2024. Ada dari grup A, gue absen dulu, ada EVOS Glory, Fireflux Esports, NIP Flash dan juga RRQ Akira. Ini grup A gue rasa pertemuan yang kayak bisa dibilang kayak blessing in disguise, yang dimana EVOS Glory udah ngalahin RRQ Hoshi, udah ngalahin RRQ Kaito, udah ngalahin RRQ Sena. Sekarang malah ketemu sama RRQ Akira. EVOS Glory kayak punya chance untuk mengeliminasi hampir semua RRQ dari berbagai macam region, termasuk MPL MDL, terus RRQ Filipina, terus ada dari Brazil juga atau Latam. Ya grup A menurut gua grup yang cukup patut untuk diwaspadai dan sangat-sangat oke untuk dipantau juga bagaimana perkembangannya teman-teman. Karena secara nggak langsung EVOS Glory satu-satunya runner up di grup A, semuanya rata-rata juara dari regionnya masing-masing. Lanjut ke grup B, ini baru nih. Grup B ini menurut gua grup paling neraka. Kenapa grup paling neraka? Karena ada Fnatic Onyx, juara MPL ID, Siusun, juara MPL Kamboja, Selangor Giants, juara MPL Malaysia, Team Falcons, juara MPL MENA. Jadi 4-4-nya
adalah tim yang menurut gue paling gue nantikan bagaimana kiprah mereka di babak group stage di tanggal 3-7 Juli 2024. Apalagi melihat hanya akan ada 2 tim saja teman-teman, 2 tim saja yang lolos ke babak selanjutnya. Lalu untuk grup C ada Liquid Echo, juara dari wildcard, Twisted Minds dan juga Team Spirit. Bayangin kalau grup C ini yang lolos either itu siapapun ya kan, yang sangat-sangat strongnya timnya menuju ke grup C. Mereka akan ketemu sama Team Spirit dan juga Liquid Echo bareng sama Twisted Minds, runner up dari MPL MENA. Tapi grup C juga semi neraka. Kenapa begitu teman-teman? Karena Liquid Echo dan Team Spirit ini adalah juara dari masing-masing regionnya. Sementara untuk grup D, di sini kita bisa lihat ada Vulcan AP Brand, Shanyu Gaming, Cloud9 atau BTK atau timnya Mobazen buat teman-teman yang bingung, dan juga Vulcan Esports perwakilan dari Myanmar yang dimana nantinya mereka juga akan bertanding dengan best of 2 series. Top 2 dari masing-masing grup akan melaju ke babak selanjutnya yang disebut babak knockout stage atau babak playoff lah pada intinya ya. Dan knockout stage itu hanya single elimination, jadi nggak bakal ada yang namanya lower bracket, kalah langsung pulang, dan tentunya dipertandingkan dengan best of 5 series sampai di grand final best of 7. Jadi kayaknya kalau yang gua tangkap itu pada intinya MSC maunya single elim sama Moonton nih. MSC single elim, M series double elim. Jadi kalau misalkan M series baru tuh ada lower bracketnya. Kalian lebih suka yang mana teman-teman? Apakah kalian lebih suka yang single elim kayak gini langsung aja gitu loh, kalau kalah tereliminasi, nggak usah basa-basi gitu kan? Atau yang double elimination, jadi kalau kalah ada chance yang sama gitu loh untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan gue rasa kalau ngomongin soal 2 tim ya yang akan dipertemukan di sini, pokoknya mereka tuh bakal dibagi jadi 2 pool. Pool 1 tuh juara 1, pool 2 juara 2. Jadi kemungkinan besar ya di sini akan ada pertemuan juara 1 ketemu juara 2-nya dari masing-masing grup. Good luck untuk 16 tim plus 1 wildcard ya lebih tepatnya. Ini kan 15 tambah 1 wildcard, 16 tim yang akan bertanding di gelaran MSC 2024. Sekian untuk video Kak Browsing kali ini. Sampai jumpa lagi di browsingan selanjutnya. Jangan lupa bahagia teman-teman. Dadah.